Shalom, kembali lagi kita bisa bersama-sama beribadah di Gereja AFJF Taichung, saudara. Saudara siap untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan sebelum kita sama-sama menikmati hadiratnya? Ini adalah satu ayat yang dapat memberkati saudara dan saya. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani dikatakan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, saya yakinkan saudara, hari ini kalau saudara beribadah, saudara pasti akan menerima janji Tuhan. Saudara, saya garansi saudara akan pulang dengan berbeda pada saat saudara datang. Amin saudara. Yuk sebelum kita sama-sama memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami bersama-sama sehati mengundang Roh Allah turun di tengah-tengah kami, dan biar kami bisa merasakan Engkau sendiri hadir dan memberkati hidup kami. Kami mau memberikan, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya kami akan diberkati oleh Engkau sendiri. Bapa, terpujilah nama Engkau. Kami siap untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Berkati semua yang melayani Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau pakai mereka juga untuk membawa kami masuk di dalam hadirat Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tangan kananmu hancurkan musuh,
kabarnya kalian berada di rumah semua? Sehat-sehat kan? Sekarang waktunya kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu pertama ini. Setiap waktu lindungi
lagi, dalam lagi menyembah Tuhan Yesus. Sebelum itu aku mau tanya kabar kalian semua di rumah, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Oke, buat kalian yang mungkin terakhir-terakhir ini sekolah online, yang mungkin nggak bisa ketemu teman-teman lagi, mungkin kabar kalian mungkin kurang bahagia, mungkin ada senang, mungkin duka. Tenang aja, kalian harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Karena kalau kita sama-sama mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti bekerja di dalam kehidupan Anda. Amin. Aku mau membacakan ayat di Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Bunyinya, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat, ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kalau kita mau sama-sama percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus pasti bisa membuat hidup kita menjadi ajaib. Amin. Kita mau sama-sama bersatu dalam sebuah lagu yang indah ini. Tuhan tak pernah gagal.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Tuhan, hari ini kami mau mendengar sedikit lagi Tuhan dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang akan memberkati ya Tuhan, sharing-sharing ini ya Tuhan. Kami berikan ya Tuhan telinga kami ya Tuhan, agar dapat mendengar firman ini ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan, lebih jalik lagi ya Tuhan, agar kami ya Tuhan bisa menjalankan firman ini ya Tuhan di kehidupan kami sehari-hari lagi Tuhan. Biar kami mau terus ya Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, hidup dalam kemenangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan melingkupi kami ya Tuhan. Kami berkati ya Tuhan teman-teman kami ya Tuhan, kami berkati kesehatannya ya Tuhan, kami berkati segala ekonominya Tuhan, sekolahnya Tuhan, keluarganya, teman-temannya Tuhan. Kau lindungi itu semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom. Saya menyambut saudara dimanapun saudara berada. Dan saya mau mengingatkan kita semua untuk saudara tetap memakai masker. Kalau saudara dimanapun berada tetap pakai masker, jaga jarak satu dengan yang lain. Dan juga tetap jangan lupa sering-sering cuci tangan saudara ya. Saya berdoa kita semua dilindungi darah Yesus bersama dengan kita. Ya, kalau saya mau khotbah, jadi saya buka dulu. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita semuanya bisa berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang selalu menyertai, mencukupi di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Bapak, terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih bisa mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap hati kami Tuhan, firman yang sebentar hamba akan tabur. Dan aku percaya janji firman-Mu, setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan aku berdoa setiap firman yang ditabur itu tertanam di tanah-tanah yang subur dan bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan sekali lagi untuk mendengar firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, setiap saudara dan saya yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan itu baik, amin saudara. Dan saya percaya Dia ada di dalam setiap kehidupan saudara. Saya percaya kuasanya gak terbatas. Dimanapun saudara berada, saya percaya Dia ada dengan saudara dan saya. Ada di kamarmu, ada di hatimu, ada di dalam setiap ruangan demi ruangan, di rumah di mana Anda berada. Saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Haleluya. Yang siap, mari sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama belajar dalam tema gereja kita bulan Mei dan juga Jun 2021, bounce back, mental kembali gitu ya. Mental kembali. Kalau bolanya nggak pernah jatuh, nggak pernah dilemparkan, nggak pernah dilepaskan, bola itu nggak akan pernah mantul saudara. Dan saya berdoa biar kita kembali mantul ada di posisi yang benar. Posisi di tangan Tuhan. Posisi yang benar itu ada di tangan Tuhan. Posisi yang benar itu ada di dalam, saudara, hadirat dan kuasanya. Amin, saudara. Yuk kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal ke-8 ayat 31.
sampai 35, saudara. Roma 8, 31, 35. Kita baca bersama-sama ya. Sebab itu apakah yang kita akan katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ayat yang terakhir, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara, ini firman Tuhan dari Paulus untuk jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Dan biar hari ini surat ini juga, surat Paulus ini juga untuk saudara dan saya yang ada di Taichung, di Kaohsiung, dan dimanapun saudara berada. Saya berdoa firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menguatkan kita, dan kita boleh mental kembali, born baik kembali, dan saudara siap ada di posisi yang benar, saudara. Dikatakan oleh sebab itu, apakah yang kita akan katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya bacakan lagi yang di khususnya 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, ini satu ayat yang luar biasa. Paulus ingatkan agar iman kita senantiasa kokoh, teguh. Iman kita semakin hari semakin kuat. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, saya percaya Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya Tuhan bersama dengan saya. Saya percaya Tuhan gak pernah ninggalin saudara. Artinya dia ada, dia bersama-sama dengan saudara. Jika Allah bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Saya mau pastiin saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang maha kuasa. Allah kita Allah yang besar. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah itu sudah ada dalam hidupmu. Bayangkan saudara, kalau nama Allah itu ada dalam hidupmu, Tuhan Yesus ada dalam hidupmu, dikatakan, ditanyakan Paulus kepada jemaat di Roma, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada saudara, semestinya tidak ada. Tuhan itu Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan kita yang kita percayai di dalam nama Yesus itu Tuhan yang punya segalanya. Tuhan yang berkuasa, punya otoritas penuh atas semua seisi dunia ini saudara. Dan dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-10 saudara, firman itu atau Allah itu dekat dengan saudara, yaitu di mulut saudara dan di hati saudara. Artinya apa? Waktu saudara berbicara, Tuhan aku percaya engkau Allah yang setia, aku percaya engkau Allah yang berkuasa. Itu artinya dekat dengan mulut kita saudara. Karena kita ucapkan dekat di hati kita juga saudara. Firman itu atau Allah itu dekat dengan hati saudara, dengan mulut saudara. Percayalah, gunakan itu saudara. Jika Allah sungguh-sungguh ada dalam hidupmu, jika engkau percaya, jika engkau sudah dibaptis, terima Yesus, percayalah Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dia ada dalam hidup saudara dan ada di dalam hidup saya. Tinggal kita mau nggak pakai itu semuanya untuk mendatangkan berkat, kemenangan, mujizat bagi setiap kita yang percaya. Saya akan berikan sedikit perumpamaan di dalam kalau Allah di pihak kita. Saya pernah bekerja, saudara, di satu perusahaan, satu perusahaan lah sebutnya, atau yayasan lebih tepatnya. Nah, saudara, di dalam yayasan atau perusahaan yang saya kerja banyak ada supervisor. Saya sebagai karyawan biasa, saudara.
supervisor saya bilang seperti ini kira-kira kalau dia memberikan perintah ke bawahannya termasuk saya, dikatakan tadi bos, ya dia mengatasnamakan bos, saudara. Tadi bos minta ini barang harus dikerjakan hari ini dan harus selesai. Jadi supervisor saya atau atasan saya atau manajer saya selalu membicarakan atau mengatasnamakan saudara bos saya. Padahal mungkin bos saya nggak nyuruh dia, tapi karena dia pengen lebih cepat kerjanya atau proyek diselesaikan, sehingga dia menggunakan nama bos saudara. Sehingga kita saudara di bawah orang-orang bawahannya, jadi saudara istilahnya tanda kutip takut saudara, karena bos yang minta saudara. Akhirnya kita kerjakan secepat mungkin, sebaik mungkin, serapih mungkin, saudara, kita kerjakan dan kita setorkan secepatnya kepada supervisor atau kepada atasan kita yang memintanya. Karena dia itu pakai nama bos, saudara, jadi kita semua yang di bawah dia takut, saudara, istilahnya takut, saudara. Nah, kurang lebih perumpamaan seperti itu. Kalau saudara dan saya, ya, ada Tuhan dalam hidup saudara dan saudara pakai nama Tuhan, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita, saudara? Oh, saya percaya, saudara. Saya percaya sekali. Oh, Yesus itu penolong kita. Saya percaya sekali. Dia dapat membantu saudara dan saya. Yuk, saya percaya, saya teguhkan atau saya ingatkan kembali lagi buat kita. Kalau Allah ada di pihak saudara, jangan khawatir. Jangan takut. Maju terus. Seperti tadi, atasan saya, manajer saya, pakai nama Tuhan kita yang Maha Kuasa. Saya percaya masalah apapun yang sedang kita alami hari ini, saya percaya semuanya bisa diselesaikan. Karena Allah ada di pihak kita. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Dia disebut Immanuel. Yang artinya apa, saudara? Dia berserta dengan saudara dan saya. Kalau saudara ingat dalam kitab Kejadian, kalau saudara baca dari Kejadian 39, terus sampai nanti 40 sekian, bahkan sampai terakhir Yusuf, saudara pernah dengar ceritanya apa yang dibuat Yusuf? Kenapa Yusuf berhasil? Karena apa yang dikerjakan Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Artinya Tuhan bersama-sama dengan Yusuf. Waktu dia di rumah Potifar, Tuhan ada. Tuhan bersama-sama dengan dia. Waktu saudara dia ada di penjara, sama, Tuhan menyertai apa yang diperbuat Yusuf. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf boleh berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sekali janji itu. Jika Allah ada di pihak saudara dan siapakah yang akan menjadi lawan kita? Kalau Allah ada dalam pihak saudara dan saya mau katakan, mau tentukan bahwa saudara dan saya akan menjadi pemenangnya. Saudara, ada satu lagi supaya saudara tahu perumpamaan ini, saudara. Supaya saudara mengerti apa yang saya mau katakan. Jika Allah di pihak saudara, siapakah lawan kita? Saudara, di Indonesia seringkali bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia ternyata olahraga juga gak sportif. Ada saatnya orang-orang tertentu, klub-klub tertentu, orang-orang yang punya kepentingan, saudara, bisa melakukan apa yang mereka mau. Jadi mereka mendekati wasit, saudara. Setelah mendekati wasit, mereka bilang, tolong
klub ini, klub A harus menang. Nah, jadi di sepanjang pertandingan, saudara, wasitnya itu memihak pada klub A. Ya, pelanggaran nggak diperhatikan, dibiarkan, semuanya dibiarkan gitu, saudara, memihak gitu ya. Wasit dari hakim garis, atau kita ngomong sepak bola lah, dari hakim garis, kedua hakim garis, wasit itu semua memihak kepada klub A. Apa yang terjadi? Tentu aja pasti klub yang A ini pasti akan menang, saudara, karena keterpihakan wasit ya kepada klub ini. Nah, begitu juga saya percaya dalam hidup saudara, dan saya sebagai orang Kristen, yuk percayalah, sudah percayalah sama Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam pihak saya dan saudara, kalau Tuhan ada dalam hidupmu, saudara, saya percaya apapun yang terjadi, pergumulan boleh datang, sakit penyakit boleh ada dalam hidup kita, tapi percayalah, Dia akan menolong kita, Dia akan membela kita. Keterpihakannya akan ada dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ya. Dikatakan ayat selanjutnya 32, firman Tuhan mengatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan dia bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini jaminan. Paulus ingetin lagi buat kita. Kalau dia saja berani menyerahkan anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, untuk saudara dan saya, apakah dia gak berani untuk menyerahkan yang lain? Anaknya aja diberikan, saudara. Satu-satunya, paupe, anak satu-satunya yang terkasih, diberikan buat saudara dan saya. Masa dikatakan bagaimanakah mungkin ia tidak menganugerahkan, dikatakan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Waduh, saudara, saya sangat semangat karena firman Tuhan ini. Jadi janji Tuhan itu iya dan amin. Saudara percaya aja, bertahan, mental kembali, balik kembali kepada posisi saudara. Yuk, jangan terlena di dalam pergumulan kita. Ingat, Dia telah memberikan anaknya satu-satunya buat kita. Masa Ia tidak menganugerahkan? Dikatakan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saya percaya itu, saudara. Saya percaya sekali. Kayak kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita sudah berani menyerahkan hidup kita untuk anak-anak kita. Saya ingat sekali papa mama saya berjuang untuk kami sekolah, untuk kami bisa lebih baik. Dia berjuang. Dia istilahnya nggak memperhatikan kesehatannya. Masa soal yang sepele dia nggak memberikannya sih? Saya percaya itu juga sama seperti Bapak kita. Dia telah memberikan yang terbaik. Masa hal yang kecil Dia nggak berikan? Pergumulan kita, saudara, yang kita hadapi, percayalah Dia akan menolong. Bangkit kembali, mental kembali, saudara. Percayalah kepada Tuhan kita. Di ayat ke-33 dikatakan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Oh, ayat ini juga keren banget, saudara. Siapa yang dapat menggugat saudara dan saya? Sekali lagi saya tanya, siapa yang dapat menggugat saudara dan saya? Jawabannya semestinya nggak ada, saudara. Tapi seringkali kuasa jahat, roh intimidasi itu timbul di dalam pikiran kita. Yang mengatakan engkau gak layak, yang mengatakan engkau ini berdosa, yang mengatakan engkau ini gak disukai oleh Tuhan. Saudara, semestinya kalau
menurut firman Tuhan ini, saudara, siapa yang dapat menggugat kita? Nggak ada, saudara. Orang yang membuat orang-orang pilihan Allah. Saudara sudah dibenarkan oleh darahnya. Saudara sudah dibeli dengan harga rumah lunas. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Roma 10 ayat 17, saudara. Bukan Roma 10 ayat 17. Saudara telah dibeli 1 Korintus 3 ayat 1 Korintus 3 ayat 20, saudara. 1 Korintus 6 juga ada ayat 20. Dikatakan demikian. Kamu telah dibeli dan harga lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan. Semestinya tidak ada lagi gugatan demi gugatan. Kalau ada masalah yang belum diselesaikan, tentu bisa digugat, saudara. Tapi karena Yesus sudah bayar lunas dengan hidupnya, siapa lagi yang dapat menggugat kita? Oh, kita udah gak punya hutang kok. Kita sudah dibenarkan, kita sudah merdekakan, kita menjadi milik Tuhan. Gak ada lagi semestinya yang dapat menggugat saudara dan saya. Karena pengorbanannya buat saudara dan saya begitu mulia. Amin, saudara. 34 dikatakan 34. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Sampai hari ini, saudara, dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia nggak cuma tenang-tenang, saudara, di sana. Dia selalu memperhatikan saudara dan saya. Bahkan di ayat ini katakan dia menjadi pembela saudara. Saya bangga. Setiap ada masalah, setiap ada pergumulan, saya nggak sendiri. Ada pembela yang ajaib. Ada pembela yang benar. Ada pembela yang maha kuasa, yang selalu menyertai saya. Ingat, pembela itu namanya siapa, saudara? Yesus Kristus. Dia ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menjadi pembela kita semuanya. Saudara, yuk kalau ada masalah, datang kepada Tuhan. Dia pembela saudara. Saya pernah ada kasus, saudara, di Indonesia, gitu ya. Waktu saat di pihak pengadilan bilang, cari pembela. Atau cari apa itu namanya, saudara, bukan hakim, jaksa, ya pembela lah. Itu kurang lebih, saudara. Jadi untuk meringankan masalah saya harus menghubungi pengacara untuk menjadi pembela saya. Saya ceritakan semua kasusnya ke pengacara saya. Nanti pengacara saya membela waktu saya ada di pengadilan. Seperti itu kira-kira. Jadi saudara bercerita aja, Tuhan, aku sedang ngalamin begini. Tuhan, aku kok seperti ini. Kok Tuhan, aku nggak semuanya nggak lancar, Tuhan. Tuhan, aku mau lapor. Engkau menjadi pengacaraku, Engkau jadi pembela aku, Tuhan. Bela perkaraku, Tuhan, sampai perkaraku selesai. Amin, saudara. Kita punya pembela. Pembelanya yaitu Tuhan Yesus. Dan ayat yang terakhir, saudara, yang ke-35, dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus ngomong lagi, setelah kita menikmati semuanya, saudara, segala janji berkat Tuhan dalam hidup kita, dia dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita. Di ayat yang ke-32, dia tidak menyayangkan anaknya buat kita. Dia, saudara, dikatakan di ayat 33, tidak ada seorang pun yang dapat menggugat saudara dan saya. 34 dia menjadi pembela kita. Yang ke-35, kalau kita udah alami itu semuanya, saudara, masihkah kita mau terpisah dari kasih-Nya? Paulus ngomong ini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Semestinya nggak ada. Kalau kita urutin dari 31 gitu ya, dikatakan 31 itu kalau Allah di pihak kita ingat kembali. 32 dikatakan dia telah memberikan, tidak menyayangi anaknya. 33 dikatakan, siapakah yang dapat menggugat saudara sebagai orang pilihan Allah? 34
Dia menjadi pembela kita. Kalau kita renungkan itu kembali, pikirkan itu kembali, begitu besar anugerah Tuhan, pemberian Tuhan dalam hidup kita. Semestinya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin, saudara. Saya percaya belum selesai Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan nunjukin lagi perkara-perkara yang dahsyat. Saya percaya Tuhan akan tunjukin lagi mujizat demi mujizat buat hidup saudara. Saya percaya dalam nama Yesus saya berdoa, ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan berikan. Saya percaya pintu-pintu yang tertutup akan terbuka, dibukakan kembali oleh Tuhan. Saya percaya ada pemulihan demi pemulihan yang terjadi atas keluarga-keluarga, atas suami istri, atas orang tua dengan anak. Saya percaya Tuhan bisa bekerja. Percayalah itu, saudara. Yuk. Jangan sampai permasalahan yang kita hadapi di dunia ini memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jangan bilang dulu aku mengasihi Tuhan, dulu aku melayani Tuhan, dulu aku apapun yang diminta oleh pendeta gereja, aku lakukan. Tapi sekarang, jangan dulu, tapi hari ini sekarang. Apa yang sekarang saudara bisa lakukan? Jangan karena saudara ingin kaya, saudara meninggalkan Tuhan. Jangan saudara ingin sukses, saudara istilahnya mengkhianati nama Tuhan. Saudara, banyak orang yang seperti demikian di luar. Untuk mendapatkan sesuatu, mereka berani meninggalkan kasihnya kepada Tuhan. Mereka berani lalaikan begitu besarnya Tuhan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara ada hari ini yang seperti itu, saya berdoa, ini kesempatan saudara untuk berbalik kepada Dia. Karena firman Tuhan dikatakan ini, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, saya tambahkan ekonomi, COVID, nggak kerja, nggak lulus. Semestinya itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, biar Yesus itu menjadi juru selamat dalam hidupmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita tidak meninggalkan kasih Tuhan yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya yang percaya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di kesempatan yang baik buat kita, untuk kita boleh mental kembali kepada posisi. Kalau posisi saudara benar, saudara, Tuhan dengan mudah mengarahkan saudara. Saya katakan beberapa minggu yang lalu, kalau bola basket ada di tangan pemain yang benar, hari ini kayak yang terkenal di NBA adalah Stephen Curry. Kalau di tangan dia itu, saudara, posisi bola itu ada di tangan dia tuh lempar saudara ke ring basketnya, kemungkinan 90% tuh pasti masuk. Dia mau mengarahkan kemana pasti bisa berhasil. Apalagi saudara kalau di tangan Tuhan. Percayalah, kalau posisi saudara benar di tangan Tuhan, percayalah, saudara akan mengalami kemenangan, mujizat, mengalami pemulihan dan berkat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya dikatakan sekali lagi, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada lawannya. Karena Tuhan kita Maha Kuasa.
Haleluya. Mari tundukkan kepala sama-sama. Bapa, aku berdoa, terima kasih untuk anugerah-Mu, bahwa Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya Allah itu ada bersama dengan kami. Kalau Allah ada bersama dengan kami, siapakah lawan kami? Saya mau katakan tidak ada lawan yang sebanding dengan Engkau. Tuhan, aku berdoa biar apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak dapat dipisahkan oleh kasih Allah. Bapak, kuatkan saudara-saudaraku Tuhan. Bapak, kalau mereka saat ini ada dalam masa-masa yang sulit Tuhan, dan biar firman ini berkata-kata kepada mereka. Firman Tuhan ini boleh Tuhan menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup mereka. Dan mereka boleh bounce back kembali, mental kembali. Dan mereka boleh bangkit di posisi yang benar di tangan Allah. Dan kami percaya waktu kami ada di tangan Allah, segala sesuatunya pasti yang terbaik Tuhan bisa berikan buat kami. Terpujilah nama Engkau. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian, dan segala pengagungan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu depan saya mau kasih pengumuman buat saudara. Minggu depan, saudara di rumah masing-masing sediakan roti dan juga anggur. Kita akan ngambil perjamuan kudus bersama-sama secara online. Jadi saudara siapin sendiri di rumah. Nanti saya akan tuntun saudara untuk saudara dan saya bisa ngambil perjamuan kudus. Amin saudara. Jadi siapkan anggur ya, dan juga rotinya, roti tawar ya, anggur yang saudara bisa beli di supermarket. Saudara beli dan nanti sisanya saudara bisa minum buat saudara sendiri. Ya, jadi nih, ketemu minggu depan kita akan lakukan bersama-sama perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan menyerah. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Saudara diberkati. Kalau ini berkati katakan amin. Kita akan selesaikan ibadah kita siang hari ini, pagi hari ini, atau siang hari ini. Yuk, saya undang semua kita bisa angkat tangan saudara dimanapun berada. Saya percayalah, Tuhan gak terbatas saudara. Amin saudara, saya akan memberkati saudara. Kita akan tutup ibadah kita pagi ini atau siang hari ini. Bapak, terima kasih. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Kami percaya firman-Mu itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Dan firman-Mu ini Tuhan akan menjadi Tuhan pedoman atau menjadi sesuatu yang baik buat kami Tuhan. Karena firman-Mu dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan biar Allah sendiri yang memberkati kami semuanya Tuhan. Dan biar apa yang kami lakukan sepanjang minggu ini dibuat oleh Allah berhasil. Bapak, terima kasih. Kami berdoa sebentar kalau kami berpisah. Terimalah kasih daripada Bapa dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai Dia datang untuk menjemput saudara sebagai mempelainya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jiwaku bersuka.